Begitu pentingnya bertetangga sampai Nabi pernah menyebutkan, pernah malaikat Jibril itu diusi. Kita ini sebagai pendosa, jangan sok-sokan. Kita ini sebagai orang yang banyak sekali dosa. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Terus kata orang itu, di hati saya ada surat Tabarak. Kalau kamu nyiksa saya berarti membuli. Padahal kuwi wis kodok Gusti Allah. Lan dawuh Imam Ghazali, al-hasid layar fi qadaillah. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan? Atau cara Allah memenuhi apa yang kita... Mohon maaf Ustadz Afwan, Anda mengulang kata maaf. Afwan itu bahasa Arabnya mohon maaf. Mohon maaf Ustadz Afwan, I'm sorry bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara kita mengatasi, cara Anda mungkin ya, masalah dengan cara sabar. Bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan cara sabar? Bersabar. Sudah ya? Sudah. Misalnya saya lagi kesal, cara meredamnya bagaimana? Jangan kesal. Benar tidak? Ya, benar gitu. Cara bersabar itu punya masalah dulu baru sabar. Jadi Anda tidak akan bisa merasakan nikmatnya sabar kalau nggak punya masalah. Kalau Anda ingin tenang, Anda harus kesal dulu. Anda tidak akan merasakan rasa senang dan tenang kalau nggak pernah kesal. Jadi caranya bagaimana? Cari lawannya dan syukuri Allah kirimkan kesal supaya membuat saya lebih tenang. Sebab kalau nggak ada kesal, saya nggak akan tenang. Allah kirimkan masalah supaya saya sabar. Sebab kalau nggak ada masalah, nggak akan saya sabar. Ini yang dimaksud wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man. Nah, apa terjemahannya qad aflaha man zakkaha? Sungguh akan bahagia, akan sukses, akan senang orang yang buka mushaf, buka handphone. Menyucikannya, bagus. Pertanyaan saya, nyuci itu buang pakaiannya atau buang kotorannya, Bu? Kan Ibu nggak mungkin dari Tegal, saya mau nyuci, buang pakaiannya. Enggak kan? Ya, yang dibuang apanya? Kotor? Nah, sekarang kalau jilbab Ibu bersih, Ibu cuci nggak? Enggak, dicuci itu kalau ada apanya? Kotorannya supaya apa? Bersih. Bersih itu mungkin nggak muncul kalau nggak ada kotornya? Tidak mungkin, mesti ada kotor dulu, baru ada bersih. Kalau nggak ada kotor, nggak mungkin ada bersih. Harus ada dicuci dulu kan? Apa yang membedakan gelas bersih dengan kotor? Ada kotoran. Gelas kotor, dibuang kotorannya supaya kelihatan bersihnya. Jadi kotoran itu diciptakan bukan ingin membuat gelas kotor, bukan. Supaya muncul bersihnya. Sebab kalau tidak ada kotor, nggak akan mungkin bersih. Ibu nggak akan mungkin nyuci kalau nggak ada kotorannya. Kotoran dimunculkan supaya ibu bisa nyuci, menghasilkan bersih. Jadi, kesal itu dimunculkan supaya muncul tenangnya. Kalau nggak ada kesal, nggak ada tenang. Sabar itu muncul kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada sabar. Jadi ketika Anda ingin menikmati kesabaran, Anda harus siap menghadapi masalah. Ya Allah, anugerahkan hamba kekuatan sabar. Itu minta masalah. Ya, sebab nggak mungkin ada sabar kalau nggak ada masalah. Jadi ketika Anda misalnya mendapati persoalan dan ingin sabar, bersyukur dulu dengan persoalan itu. Terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan masalah ini, sehingga dengan masalah ini hamba berlatih sabar. Kalau sudah seperti itu, Anda akan sabar dengan sendirinya. Walaupun nama Anda bukan Pak Sabar. Dengan sendirinya akan sabar, karena Anda sudah berdamai dengan masalah. Coba ibu ya, nanti pulang dari sini ke rumah, ibu bertemu suami, langsung katakan, Pak, sabar ya Pak ya. Sabar. Tapi nggak ada apa-apa, masalah nggak ada hujan, nggak ada angin. Ibu bilang, Pak, sabar ya Pak. Sabar. Itu suami ibu akan tanya, Mama sehat? Hari tadi ngaji naon. Jadi kan, ada masalah dulu kan? Begitu ada masalah baru berlatih sabar. Jadi cara bersabar itu adalah berdamai dengan masalah. Mensyukuri dulu, terima kasih ya Allah, Engkau titipkan masalah ini. Dan Engkau pilih aku yang menghadapinya, Alhamdulillah. Dengan ini sesungguhnya Engkau anugerahkan kesabaran padaku, tidak pada yang lain. Terima kasih ya Allah. Kau titipkan padaku sebagai istri, bukan pada suamiku. Misal kan? Ya, kau titipkan pada suamiku yang lain. Syukur. Ibu sabar, dia bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kompak dua-duanya. Ya, ada seorang suami kisah nyata. Punya istri cantiknya luar biasa. Kalau dandan, menghadap kepadanya, matanya tak berkedip, kepalanya tak berpaling. Satu kali ketika berhadapan, dia katakan, Masya Allah, katanya. Nggak berpaling begini. Kata istrinya,
Ya zauji ma bika, sayang kamu kenapa? Kata beliau, aku bersyukur yang kepada Allah yang telah menitipkan istri seperti engkau menjadi istriku. Masya Allah. Apa kata istrinya? Nahnu fil jannah, sayang kita berdua akan di surga. Masya Allah. Kata suaminya, kok bisa 5? Kata istrinya, engkau bersyukur mendapati aku sebagai istrimu, aku bersabar mendapati engkau sebagai suamiku. Bukankah orang dan syukur dan sabar di surga katanya. Tapi suaminya nggak marah, Bu. Ya, karena bercanda dengan kenikmatan itu bagian seni dalam berumah tangga. Gitu. Saya juga heran kalau bikin kajian tentang rumah tangga jangan terlampau serius. Karena fikih rumah tangga itu 75%-nya bercanda. Bercanda. Ya, saya kalau ditanya istri sering bercanda. Saya tanya istri, Bu ya mau kemana sekarang? Ke hatimu. Anak saya tanya begitu lah. Bu ya katanya. Anak saya tuh. Nah, kalau sudah agak ini ya candanya beda lagi. Bu ya dari situ kemana? Kongkong. Katanya. Tapi ahnya kan seneng. Ya udah Bu ya. Tapi seneng. Nah gitu kan begitu. Malam-malam keluar. Usah diajak jauh-jauh ke Paris. Ke Paris jauh. Nggak ada. Keluar lihat bulan. Nah lihat tuh. Ibu sih ketawa duluan. Lihat bulan tuh. Masya Allah. Emang kenapa Pak? Bulan yang seindah ini masih kalah oleh pesonamu hari ini. Selesai. Udah nikah belum? Belum ya. Nah, kita doain ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari. Nah, ini nggak usah terlalu serius. Berumah tangga itu yang terlalu serius. Ya, serius itu dalam bab-bab yang memang harus serius, ya. Yang lainnya selebihnya bercanda, Nabi balap lari. Ya kan? Kemudian kadang-kadang bercanda, kok kamu gemuk amat? Sayyidah Aisyah kan sekarang udah ini bercanda, banyak bercandanya. Lagi bikin adonan, bawain, celipin gini gitu kan. Itu serius. Ya, serius kan masalah melulu jadinya tuh. Ya, biasa aja canda, senyum. Gak apa-apa udah ini kakek nenek juga gak apa-apa. Kakek udah cucu 10 bawa keluar lihat bulan. Beritahu, mak, ya, maknya udah 80 tahun nih. Mak dulu tuh, dulu 40 tahun lalu lebih indah daripada bulan nih. Ketawa bareng-bareng. Alhamdulillah yang penting bahagia. Senang, Allah itu senang kalau kita gembira. Ya, lu ibadah dengan enak, nikmati. Ya, makanya banyak sebagian dari fikih-fikih kiai itu banyak menghadirkan tawa. Karena dari tawa itu bukan tawa yang mematikan hati ya. Nanti ada 169 hadis tentang candanya Nabi. Tapi bercanda dengan sahabat tapi tidak mematikan hati.